Gambaran kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Potret kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, dan beliau adalah seorang nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Berikut ini beberapa hadits yang menjelaskan kasih sayang Nabi terhadap sesama manusia, sekalipun manusia tersebut kafir dan menolak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah anda pernah merasakan suatu hari yang lebih berat dibandingkan hari perang Uhud? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh aku banyak merasakan gangguan perlakuan jahat dari kaummu, dan gangguan paling berat yang datang dari mereka adalah ketika kejadian pada hari Al-Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, namun dia tidak mau memenuhi keinginanku. Lalu aku pergi dengan wajah sedih. Aku tidak sadar kecuali aku telah berada di Karnuat Sa'alib. Aku mengangkat kepalaku, ternyata aku berada di bawah awan yang menaungiku, dan ternyata di atasnya ada Jibril alaihi salam. Lalu dia memanggilku seraya berkata, sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan apa bantahan mereka kepadamu. Dan dia, Allah, telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk kamu perintahkan sesuai kehendakmu terhadap mereka. Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku, lalu memberi salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan katakanlah. Jika kamu ingin aku akan timpakan kepada mereka dua gunung akhsyab, niscaya akan aku lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, aku tidak ingin itu, akan tetapi aku berharap kepada Allah bahawa akan terlahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 3059 dan Muslim nombor 4754, dan redaksi ini ada dalam Syahih Al-Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya pernah ada seorang perempuan yang terbunuh pada salah satu peperangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, menolak dan tidak membenarkan pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Hadis riwayat Al-Bukhari 2851, Muslim 4645. Dan dalam riwayat lain, ada seorang perempuan yang terbunuh pada salah satu peperangan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim 4646. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata, masuk Islamlah. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya, maka ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Syahih Bukhari nombor 1356, 5657. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga sungguh didapatkan dari jarak sejauh 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah keburukan, laknatlah atas kaum musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, namun aku diutus sebagai rahmat, pembawa kasih sayang. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, dahulu aku senantiasa mengajak ibuku agar masuk Islam. Saat itu dia adalah wanita musyrik. Pada suatu hari aku mengajaknya, namun dia justru memperdengarkan, berkata kepadaku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak aku sukai.
Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terus-menerus mengajak ibuku masuk Islam, lalu dia menolakku, kemudian pada hari ini aku mengajaknya untuk itu, namun dia justru memperdengarkan kepadaku mengenai dirimu sesuatu yang tidak aku sukai. Maka doakanlah kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah." Kemudian aku keluar dengan perasaan gembira kerana doa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ketika sampai rumah, lalu aku melihat ke pintu, ternyata aku dapati pintu rumah sedikit terbuka, sehingga ibuku mendengar langkah kedua kakiku, lalu dia berkata, "Tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah." Lalu aku mendengar suara gemericik air. Abu Hurairah berkata, ternyata dia mandi lalu mengenakan pakaian rumahnya dan bergegas memakai kerudungnya, lalu membukakan pintu. Kemudian dia berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Abu Hurairah berkata, "Aku pun kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui beliau sambil menangis kerana bahagia. Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doa anda dan memberikan hidayah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah.' Maka beliau pun memuji Allah, menyanjungnya dan mengucapkan kata-kata yang baik." Abu Hurairah berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman dan agar Allah membuat kami pun mencintai mereka.'" Abu Hurairah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kedua hambamu ini, yakni Abu Hurairah dan ibunya, sebagai orang yang dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman dan jadikanlah keduanya mencintai orang-orang yang beriman." Maka sejak itu tidaklah ada seorang mukmin yang tercipta dan mendengar tentang diriku atau melihatku melainkan pasti mencintaiku. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Fadhail As-Sahabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Tufail bin Amr ad-Dausi dan para sahabatnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suku Daus ingkar dan enggan masuk Islam, maka doakanlah keburukan atas mereka." Ada yang mengatakan, "Celakalah Daus." Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka dalam keadaan Islam." Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwasanya para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panah-panah Bani Sakif menyerang kami, doakanlah keburukan atas mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berilah hidayah kepada Bani Sakif." Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad sahih, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang kasih sayang beliau terhadap manusia dan makhluk lainnya.